Suatu pagi, Baghdad gempar. Hakim utama sakit keras, sementara 2 perkara besar harus diputus hari itu juga. Rakyat sudah menunggu, emosi memanas. Para menteri panik. Kalau ditunda bisa rusuh. Kalau salah putus bisa celaka. Akhirnya semua mata tertuju pada satu orang, Abu Nawas. Abu Nawas yang mendengar kabar itu langsung menutup telinga. Lama, aku gila, katanya sambil berjalan mundur. Raja Harun ar-Rasyid tersenyum, tenang. Aku tidak mengangkatmu jadi hakim. Aku hanya memintamu jadi hakim 1 hari. Setelah itu selesai. Abu Nawas terdiam lama, lalu menarik napas. Baik tuanku, tapi izinkan hamba mengadili dengan caraku. Raja mengangguk, sidang pun dimulai. Perkara pertama, 2 orang bersaudara memperebutkan warisan besar. Keduanya berteriak, saling tuduh, saling sumpah. Abu Nawas mengetuk meja. Cukup. Warisan ini milik yang paling sedikit bicara. Semua kaget, kakak langsung diam. Adik terus berbicara dan membela diri. Abu Nawas menunjuk kakak. Warisan jatuh padamu. Orang yang yakin kebenaran tak perlu berisik. Perkara kedua, seorang pejabat dituduh menindas rakyat kecil. Pejabat itu datang dengan pakaian mewah, sementara rakyat hanya membawa pakaian lusuh. Abu Nawas berkata, hari ini aku gila. Jadi aku adil dengan cara gila. Ia menyuruh pejabat duduk di lantai, dan rakyat duduk di kursi hakim. Pejabat protes, ini tidak pantas. Abu Nawas menjawab, merasa tak pantas 1 jam. Bagaimana dengan rakyat yang kau buat tak pantas bertahun-tahun? Pejabat itu terdiam. Akhirnya kebenaran terungkap. Pejabat dinyatakan bersalah. Sidang selesai. Abu Nawas langsung berdiri, menyerahkan palu hakim ke raja. Selesai tuanku, mulai besok aku kembali gila. Raja tertawa puas. Mulai hari ini aku bersaksi, Abu Nawas adalah orang paling adil yang pernah duduk di kursi hakim. Abu Nawas tersenyum. Dan karena itu, tuanku, izinkan hamba tak duduk di sana lagi. Rakyat tertawa dan bertepuk tangan. Pada suatu hari, seorang wanita tua datang ke rumah Abu Nawas bersama seorang pemuda yang hidup sebagai gelandangan. Mereka datang untuk mengadukan masalah yang menimpa diri mereka. Setelah mendengarkan cerita mereka dengan saksama, Abu Nawas meminta agar mereka kembali lagi pada malam hari. Ia berpesan supaya mereka membawa beberapa orang lain serta membawa cangkul, kapak, kayu, martil, dan batu. Wanita tua dan pemuda itu merasa heran dengan permintaan tersebut. Namun karena mereka percaya Abu Nawas selalu membela orang yang lemah, mereka menuruti permintaannya. Malam harinya, wanita tua dan pemuda gelandangan itu datang kembali bersama banyak orang. Mereka membawa semua alat yang diminta dan berkumpul di depan rumah Abu Nawas sambil menunggu perintah selanjutnya. Abu Nawas kemudian menyuruh mereka pergi ke rumah Pak Hakim dan merobohkannya. Ia melarang mereka berhenti sebelum rumah itu benar-benar hancur. Semua orang terkejut mendengar perintah tersebut. Namun karena kepercayaan mereka kepada Abu Nawas sangat besar, mereka tetap melaksanakannya. Mereka pun pergi ke rumah Pak Hakim sambil berteriak dan mulai merobohkan bangunan itu. Penduduk sekitar merasa bingung dan sempat mencoba mencegah, tetapi jumlah orang yang datang terlalu banyak. Akhirnya, penduduk hanya bisa pasrah menyaksikan kejadian tersebut. Pak Hakim sangat terkejut ketika melihat rumahnya dirusak oleh banyak orang. Ia segera keluar dengan penuh amarah dan bertanya siapa yang memerintahkan perbuatan itu. Orang-orang tersebut menjawab bahwa mereka hanya menjalankan perintah Abu Nawas. Setelah menjawab, mereka tetap melanjutkan hingga rumah Pak Hakim rata dengan tanah. Pak Hakim tidak mampu berbuat apa-apa dan merasa sangat marah. Ia pun memutuskan untuk mengadukan kejadian ini kepada raja. Keesokan harinya, Pak Hakim datang ke istana dan melaporkan peristiwa tersebut.
Raja kemudian memerintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Abu Nawas sudah mengetahui hal ini dan tetap tenang saat dibawa ke istana. Sesampainya di hadapan raja, Abu Nawas ditanya apakah benar ia yang menyuruh orang-orang merobohkan rumah Pak Hakim. Abu Nawas menjawab dengan jujur bahwa hal itu memang benar. Nama Abu Nawas akhirnya benar-benar sampai ke telinga raja. Bukan karena kekayaan atau jabatan, melainkan karena cerita-cerita aneh tentang kecerdasannya yang selalu membuat orang terdiam, lalu tertawa. Suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Para menteri menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, meremehkan pakaiannya yang sederhana. Mereka berbisik, "Orang seperti ini bisa apa?" Raja pun menguji Abu Nawas dengan pertanyaan sulit. Tapi Abu Nawas menjawab dengan bahasa sederhana, penuh logika, hingga raja terdiam sejenak, lalu tersenyum. Para menteri mulai gelisah. Mereka sadar, orang ini berbahaya bagi kelicikan mereka. Sejak hari itu Abu Nawas sering dipanggil ke istana. Kadang untuk diuji, kadang untuk dijebak. Namun setiap kali ia selalu lolos. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikan dan keberanian berkata jujur. Tanpa disadari, Abu Nawas telah melangkah masuk ke dunia kekuasaan, tempat tertawa dan bahaya berjalan berdampingan. Rakyat yang biasanya dipanggil untuk urusan pajak, lomba panjat pinang, atau pengumuman pesta besar, kali ini dipanggil hanya untuk mendengar satu hal, pertanyaan konyol sang raja. "Wahai rakyatku," teriak raja dari balkon istana, "aku ingin tahu jawaban atas satu pertanyaan paling penting dalam hidupku." Rakyat yang mendengar itu langsung saling berbisik. Ada yang menahan tawa, ada yang melongo, ada pula yang berkomentar sembarangan. "Wah, mungkin karena laut itu kebanyakan makan ikan asin," celetuk seorang bapak-bapak sambil garuk kepala. Ia lalu menjelaskan bahwa suatu malam ia bermimpi Pak Hakim memintanya merobohkan rumah tersebut agar bisa dibangun rumah baru yang lebih besar dan indah. Abu Nawas pun bertanya kepada raja, apakah seseorang boleh menjalankan perintah yang hanya muncul dalam mimpi. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya mengikuti aturan yang pernah dibuat oleh Pak Hakim sendiri. Mendengar penjelasan itu, wajah Pak Hakim langsung pucat. Tubuhnya gemetar karena teringat kesalahan yang pernah ia perbuat. Raja pun bertanya kepada Pak Hakim apakah ia pernah membuat aturan seperti itu. Pak Hakim tidak mampu menjawab karena merasa bersalah. Atas permintaan raja, Abu Nawas kemudian menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Beberapa waktu sebelumnya, ada seorang pemuda kaya yang bermimpi menikahi putri Pak Hakim. Dalam mimpi itu, pemuda tersebut memberikan mas kawin dalam jumlah besar. Mendengar hal tersebut, Pak Hakim mendatangi pemuda itu dan menagih mas kawin, meskipun kejadian itu hanya terjadi dalam mimpi. Pemuda itu tentu menolak, namun Pak Hakim justru merampas seluruh hartanya, hingga pemuda tersebut jatuh miskin dan akhirnya hidup sebagai gelandangan. Pemuda itu kemudian ditolong oleh seorang wanita tua. Raja sangat terkejut mendengar penjelasan tersebut. Ia memerintahkan agar pemuda itu dihadirkan ke istana. Ternyata pemuda itu sudah menunggu di luar bersama Abu Nawas. Saat ditanya, pemuda itu membenarkan semua yang disampaikan Abu Nawas. Mendengar pengakuan tersebut, raja sangat marah. Ia sadar telah mempercayakan jabatan penting kepada hakim yang tamak dan sewenang-wenang. Pak Hakim pun dipecat dari jabatannya dan seluruh hartanya diberikan kembali kepada pemuda tersebut. Pemuda itu merasa sangat bahagia karena hartanya kembali. Ia berniat membalas kebaikan Abu Nawas dengan memberikan sebagian hartanya. Namun Abu Nawas menolak dengan halus. Ia menolong bukan karena mengharapkan imbalan, melainkan demi menegakkan keadilan. Karpet di pantat Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas ditantang oleh sahabatnya untuk melakukan hal yang dianggap mustahil, memantati baginda Raja Harun ar-Rasyid. Jika berhasil, ia mendapat 100 keping emas. Abu Nawas pun menerima tantangan itu. Beberapa hari kemudian, dalam jamuan istana, baginda Raja melihat Abu Nawas duduk sendirian di lantai marmer, tidak di atas karpet seperti tamu kehormatan lainnya. Baginda Raja yang heran lantas bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Yang mulia, hamba haturkan terima kasih,
Tapi sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet, jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda Raja semakin bingung. Karpet yang mana yang engkau maksud, wahai Abu Nawas? Aku belum melihat engkau membawa karpet. Baiklah yang mulia, jika engkau ingin tahu, maka aku akan menunjukkan karpet itu, kata Abu Nawas sambil beringsut maju. Setelah cukup dekat, Abu Nawas berdiri. Ia lalu membalikkan badan, menungging, dan menunjukkan sepotong karpet kecil yang ditempel di pantatnya. Baginda Raja Harun al-Rashid tak kuasa menahan tawa terpingkal-pingkal. Begitu pula seluruh tamu istana yang menyaksikan kecerdikan tingkah Abu Nawas. Nafkah. Karena merasa rugi, pedagang itu marah dan bahkan memukul Baginda. Baginda pun berteriak, "Hai Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rashid." Baginda menunjukkan tanda kebesarannya. Pedagang budak itu langsung tersungkur ketakutan dan memohon ampun. Namun amarah Baginda kepada Abu Nawas sangat besar. Setelah kembali ke istana, Baginda memerintahkan prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Namun Abu Nawas sudah lebih dulu menghilang. Saat prajurit pergi, Abu Nawas pulang ke rumah. "Aku ingin Baginda tahu bahwa di negerinya masih ada perdagangan budak dan menjadi budak itu sangat sengsara," kata Abu Nawas. Menyadari bahaya yang mengancam, Abu Nawas mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Tak lama kemudian istrinya berteriak-teriak mengabarkan bahwa Abu Nawas telah meninggal. Kabar itu menyebar ke seluruh kota. Mendengar hal itu, kemarahan Baginda pun mereda. Baginda bahkan datang sendiri bersama tabib istana. Setelah diperiksa, tabib menyatakan Abu Nawas benar-benar telah meninggal. Baginda pun bersedih dan memaafkan semua kesalahan Abu Nawas di hadapan rakyat. Namun saat jenazah diusung, tiba-tiba terdengar suara dari dalam keranda. "Syukur!" Semua orang panik. Abu Nawas bangkit dari keranda dan berjalan ke arah Baginda. Baginda terkejut dan ketakutan. "Hamba masih hidup, wahai Baginda," kata Abu Nawas. Baginda hanya bisa menggelengkan kepala, heran dengan kecerdikan Abu Nawas. Malam itu, istana tidak lagi seindah biasanya. Lampu-lampu minyak bergoyang ditiup angin. Para dayang berbisik-bisik dan prajurit penjaga mengeluh bosan karena sang raja tak kunjung tidur. Raja mondar-mandir di dalam kamarnya seperti ayam kehilangan induk. Ia memegang kepala, menghela napas panjang, lalu kembali mengelus perutnya. Kadang ia berhenti di jendela, menatap laut yang berkilauan diterangi bulan purnama, lalu berkata dengan nada putus asa, "Kenapa? Apa salahku sampai lautan tidak diberi rasa manis? Kalau laut manis, pasti nelayan bisa sekaligus minum sambil melaut. Kalau laut segar, rakyatku tidak perlu repot mencari sumur. Tetapi kenapa harus asin? Apakah ini semacam kutukan?" Para dayang yang mendengar itu saling pandang menahan tawa. Salah satu dari mereka berbisik pelan, "Kalau Baginda terus penasaran begini, bisa-bisa seluruh kerajaan ikut susah tidur." Dan benar saja, keesokan paginya sang raja mengumpulkan seluruh rakyat ke alun-alun. Suatu hari, raja merasa sangat bosan. Ia ingin hiburan, tetapi bukan pertunjukan seperti biasanya. Raja lalu memanggil Abu Nawas dan berkata, "Aku ingin terhibur dengan cara yang baru. Besok, kau harus menangis di depan istana. Tapi ingat, kau tidak boleh punya alasan apapun." Abu Nawas merasa heran mendengar perintah itu. Namun seperti biasa, ia tidak berani menolak titah raja. Keesokan paginya, banyak orang berkumpul di depan istana. Mereka penasaran ingin melihat Abu Nawas menangis tanpa sebab yang jelas. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang, duduk di depan gerbang istana, lalu menangis dengan sangat keras. Raja yang melihat kejadian itu menjadi penasaran dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau menangis?" Dengan suara pelan, Abu Nawas menjawab, "Karena hamba tidak boleh punya alasan." Mendengar jawaban itu, raja langsung tertawa terbahak-bahak. Ia merasa sangat terhibur. Ternyata menangis tanpa alasan justru menjadi sesuatu yang lucu.